Ya, selamat datang di channel gua Green Obat. Kali ini bahasannya tentang cumi-cumi diesel. Ya, kalau di belakang gue ini ada seonggok direktur yang sedang terkapar, tolong diabaikan. Ya, belakang gue ini adalah direkturnya ASKI Animation Studio. Ya, dia jadi figuran sekarang, ngumpet di belakang bantal. Ya, diacukan saja. Karena memang beberapa video ke depan mungkin yang udah terbit sekitar 2 video, dan mungkin ke depannya masih ada sekitar 10 video lagi, bahkan lebih, yang akan bekerja sama dengan ASKI Animation Studio. Jadi kalau ada background manusia-manusia dari ASCII Animation Studio di video gue, abaikan saja. Beneran dong, si Aji ngumpet. Oke. Uh, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, dan Toyota Kijang Innova ya, yang apalagi di konten-konten YouTube, TikTok dan lain sebagainya, ini sampai dibilang cumi balap, cumi darat dan lain sebagainya, yang terkadang sampai nyalip di bahu jalan, yang cukup merasakan sampai beberapa kali terlibat kasus kecelakaan. Pada kali ini kita akan breakdown satu persatu kenapa mobil-mobil tersebut jadi cumi. Ya. Kenapa jadi cumi? Pada dasarnya mobil bermesin diesel memiliki fuel consumption yang efisien, atau tepatnya semua partikel BBM-nya itu terbakar ya pada rasio AFR 14,5 hingga 14,5 hingga 14,6:1. Artinya apa sih? Artinya setiap 14,5 atau 14,6 hingga 14,6 partikel udara berbanding dengan satu partikel BBM diesel. Ya, jadi mirip banget sebenarnya sama mesin bensin ya. Mesin bensin itu 14,7. Ya, cuman memang realitanya mesin-mesin diesel ini kebanyakan dari standar pabriknya ini pakai yang lean. Ya, mereka itu bisa pakai AFR 21/1, 22/1 dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Tujuannya karena memang mereka mencoba lolos regulasi emisi Euro 3 atau Euro 4 gitu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kandungan BBM diesel, ya entah itu solar, Dexlite, Pertadex yang ada di Indonesia, atau Shell diesel dan lain sebagainya, itu memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada mesin bensin. Jadi dengan AFR yang lebih dengan AFR segitu gitu ya, kalau kita mau energinya sama, terbakar semua dan lain sebagainya, ya boros gitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang walaupun kandungan energinya itu lebih rendah daripada kandungan energi pada mesin bensin, ya proses pembakaran BBM diesel ini dia lebih lama gitu. Dia lebih lama gitu daripada mesin bensin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita set AFR di 14,5, 14,6/1, itu banyak sekali ya BBM diesel yang tidak terbakar, ya tidak terbakar secara sempurna, makanya banyak keluar karbonnya dan lain sebagainya, itu yang bikin dia jadi warnanya cumi-cumi gitu ya. Jadi simpelnya sih ke arah sana gitu kan. Nah, selanjutnya mesin diesel ini ya, atau yang dari pabrik ya, mesin-mesin diesel yang tadi gue bilang, kayak misalnya mesin 1GD, 2GD, 4N15, 4D56, ya itu banyak yang melakukan remap, ya, remap untuk menambahkan debit BBM solar atau Pertalite atau Declite, terserah lah gitu. Pokoknya BBM mesin diesel ya, sehingga bahan bakar yang tidak bahan bakarnya itu lebih banyak yang masuk, dan dia energinya juga jadi lebih banyak. Jadi gue bilang tadi standar standar pabriknya itu 20 lebih gitu. Ada yang 22, ada yang 21 dan lain sebagainya. Jadi benar-benar lean. Kebanyakan itu udara gitu loh. Nah, di remap gitu biar biar supply debit BBM itu juga lebih besar. Jadi tenaganya juga lebih kuat. Nah, apa sih efeknya? Yang pertama, pembakaran yang tidak sempurna seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ada asap hitam yang akan mencemari udara, merusak ozon, hal yang ya itulah gitu. Gua nggak bakal banyak ngejelasin karena gue sendiri pakai pencinta diesel. Canda. Diesel gue standar semua. Jadi itu salah satu efeknya. Terus yang nomor dua adalah kenaikan performa. Ya, mesin yang dibarengi dengan fuel consumption yang turun drastis, bahkan mencapai 50% dari fuel consumption mesin standar. Jadi kalau cuma remap doang gitu, lu masukin debitnya doang gitu, itu bisa bikin mesinnya lebih boros, bahkan hingga 50% lebih boros gitu. Jadi misalnya katakanlah luar kota lu bisa dapat 24 km per liter, itu bisa kekat jadi 12-13 km per liter. Efek lainnya ya bukan mungkin, tapi banyak juga mengganggu pengguna jalan umum ya. Apalagi kalau di luar tol gitu, banyak motor dan lain sebagainya gitu kan. Jadi begitu dia buka gas, bakal banyak asap hitamnya yang keluar. Terus mungkin yang keempat ya, ini gue bisa bilang ini efek positif ya, karena banyaknya debit bahan bakar ke mesin dengan tuningan yang tepat,
maka suhu operasional mesin juga akan lebih rendah sehingga membuat mesin menjadi lebih awet. Tapi balik lagi ini dengan tuningan yang tepat ya, dan tuning diesel ini agak sulit. Gitu. Gue jujur aja tuning diesel ini sangat sulit karena dia harus bisa memanaskan BBM dieselnya itu lebih tinggi dan memastikan proses pembakarannya itu lebih cepat juga, karena beda dengan mesin bensin, mesin diesel nggak punya busi. Ya, gitu. Jadi ada igniter sih, tapi dia bukan busi. Gitu, dia bukan busi. Jadi beda gitu kan. Jadi mesin diesel itu benar-benar berjalan karena tekanan pada ruang bakar yang sangat tinggi. Gitu. Jadi pada dasarnya saat melakukan tuning pada mesin diesel dibutuhkan pengapian yang lebih baik. Gitu. Dan sayangnya di Indonesia sangat jarang ya orang yang mengeluarkan dana yang cukup besar. Karena tadi gue bilang beda mesin diesel sama mesin bensin. Ya, jadi ya itu risetnya juga jadi lebih mahal karena kalau kita bicara pengapian atau pembakaran pada ruang bakar pada mesin bensin, oh ya udah kita bisa mapping ini segala macam, kita bisa ganti coil lah, kita bisa ganti busi dan lain sebagainya. Pada diesel kunci utamanya itu pada tekanan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan volumetric efisiensi setinggi-tingginya, ya kan, sehingga saat dia meledak gitu AFR itu ada di range 16 hingga 17:1 gitu kan, dan itu bisa terbakar sempurna yang artinya mungkin langkahnya harus diperpanjang dan lain sebagainya, atau bus yang dibesarkan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ini sangat amat sulit gitu. Jadi biaya risetnya itu bukan cuma ratusan juta ya, bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Jadi ya kayak gitu kan. Jadi selama tidak ada pelarangan secara nasional ya, lebih tepatnya saat ini aturan emisi hanya diterapkan di beberapa kota besar seperti Jakarta ya, selama nggak ada pelarangan tersebut, maka tren ini akan hidup menurut gua sih ya, bakal tetap hidup karena feeling ataupun dyno test mesin cumi ya, baik pada mesin 1GD, 2GD, 4T15, 4T56 memang terasa lebih kencang dan dibandingkan dengan posisi mesin masih standar. Bukan feeling sih, tapi memang by dyno pun tenaganya luar biasa besar. Misalnya contoh Innova 140 brake horsepower yang kalau kita bikin wheel horsepower paling 190-an sekian. Yang mentok-mentok 120 wheel horsepower ya, tergantung roller dynonya enteng atau berat. Nah, ini dengan adanya apa ya istilahnya remap itu dia bisa dengan mudah gitu tembus 200 wheel horsepower. Jadi bahkan kenaikannya bisa sampai 80 wheel horsepower, bahkan bisa sampai 100% dari settingan standar pabriknya. Itu hanya dari remap ya. Itu potensial 100%, bukan artinya pasti 100%. Ya. Fenomena ini banyak terjadi juga karena memang tudingan mesin tersebut dengan target 200-300 horsepower ya, tadi gue bilang nggak begitu besar ya dananya ya, bahkan sangat amat possible gitu kalau cuma target 200 horsepower cuma remap doang, atau kalau misalnya mau sampai 300 horsepower ya mungkin keluar dana tapi ya nggak begitu banyak, kayak 50 hingga 140 juta. Bahkan gue ada kenalan yang bisa bikin dananya di bawah 100 juta dan mesin itu udah 300 plus horsepower. Itu hanya saja memang karena mesin tersebut lebih tenar pada kaula muda, uang tersebut memang terasa banyak gitu. Jadi ya keluar dana segitu juga udah cukup banyak lah, apalagi target tuning tersebut hanya untuk ya biasanya sih ya hanya untuk impresi teman-teman perempuannya mereka, walaupun yang wujudnya tertarik yang laki-lakinya sih gitu, sehingga arogansinya terlihat cukup tinggi gitu kan. Sebetulnya bila memilih mesin diesel dan ingin membuat impresi perempuan, kalau menurut gua lebih logis membeli mobil-mobil sedan sih, sedan diesel tuh yang banyak di Indonesia dan bahkan tahunnya lebih muda juga ya, kayak BMW 320D, 520D dan 720D gitu. Ada nggak sih 720D sih? Ada ya? Ya itu, karena yang harganya juga ya bisa dibilang 200-an hingga 300-an juta gitu kan, bekasnya sih. Dan mesinnya ya walaupun memang lebih kecil ya, kubikasinya sekitar 20 gitu, tapi 4 silinder juga gitu. Jadi sama-sama diesel yang memiliki potensi ya walaupun nggak sama tapi hampir sama lah dengan mesin-mesin yang sebelumnya disebutkan. Kelebihannya apa sih kalau misalnya lo pakai BMW? Ini gue nggak disponsori oleh BMW ya. Ya tapi kalau BMW mau sponsorin gue nggak apa-apa sih. Oke, kelebihannya apa sih? Ya pertama itu BMW. Ya, yang kedua mengadu kencang, sedan jauh lebih stabil dibandingkan SUV ataupun MPV. Yang ketiga itu BMW. Nah, jadi itu sih. Jadi pandangan pribadi gue gimana? Buat gue pribadi kebut-kebutan di jalan umum, apalagi menggunakan SUV ataupun MPV, sebenarnya secara general ya kebut-kebutan di jalan umum itu nggak masuk akal menurut gue pribadi. Sekalipun menggunakan shock breaker yang sudah mungkin pro-fender, dibuat ceper dan lain sebagainya, kestabilan mobil tersebut tidak lebih stabil daripada mobil sedan standar, ditambah gearbox rasio standar kecepatan yang diraih mobil tersebut hanya sekitar 200 hingga 220 km per jam saja. Ya, kecuali dia udah ngerubah gitu kan, atau naikin limit RPM dan lain sebagainya gitu kan.
itu beda urusan gitu. Tapi ya range segitu 200 hingga 220 km per jam. Jujur gue pribadi, sekalipun Innova udah diganti provider, dibikin cepet dan lain sebagainya, gue gak akan berani bawa mobil itu sampai 240 km per jam gitu, ya kan. Jadi ya kecepatan segitu tuh sangat amat mungkin ya dicapai dengan katakanlah BMW 320d standar dengan fuel consumption yang lebih irit. Ya, alasan lainnya juga mungkin bisa dibilang solar busuk ya. Solar busuk itu ya murah gitu ya, sehingga jadi primadona gitu kan. Tapi bagi saya sih, buat gue sih nggak apa ya, kayak lucu aja sih kalau lu berani buang duit 500 juta buat hobi gitu, tapi masih ngarepin solar busuk gitu. Jadi itu, dan mungkin nanti kedepannya ini kan bahasannya tentang fenomena sosialnya ya. Jadi mungkin kedepannya aku bakal bahas juga tentang tuning diesel ya. Tapi gue jujur aja gue belum belum punya ilmu sampai ke sana. Mungkin nanti gue bakal mencari tahu terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi ini cuma membahas kenapa sih banyak cumi-cumi balap gitu. Kenapa sih banyak banget cumi-cumi yang sampai wah ya itulah bikin gatel lah. Ya paling itu dari gua, sekian dari gua, mungkin bahasan selanjutnya bisa dibahas lain kesempatan, semoga berguna. Ci, nggak mau pesan-pesan? Thanks. Thanks, oke. Bye-bye.